Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Uday, mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit membahas tentang komponen tujuan kurikulum. Di sini ada 2 poin mengenai materi ini, yaitu tujuan dan kurikulum. Teman-teman pasti sudah tidak asing atau tidak asing lagi tentang tujuan dan kurikulum. Mengenai kurikulum sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menggabungkan keduanya, antara tujuan dan kurikulum. Mengenai tujuan kurikulum, tujuan merupakan gambaran dari sebuah harapan. Saya mengutip Dr. Sudarman dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Teori dan Kajian Teori dan Praktek. Beliau mendefinisikan tujuan kurikulum yaitu sasaran yang menjadi acuan semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapainya. Istilah lain yang digunakan sebagai padanan tujuan ialah kompetensi, yaitu rumusan kemampuan yang berhubungan dengan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya yang kedua mengenai hierarki tujuan kurikulum atau pembagian atau turunan dari tujuan kurikulum ini. Ada 4 turunan gitu. Mengutip dari buku Kurikulum Kajian Teori dan Praktik bahwa hierarki tujuan bisa dibedakan dari mulai tujuan yang sangat umum sampai yang bersifat jangka panjang gitu. Atau sampai pada tujuan lebih spesifik atau yang jangka lebih pendek gitu. Dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan ini dirumuskan oleh pemerintah atau negara gitu. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tentunya. Itu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yang kedua tujuan pendidikan nasional, yang keduanya yaitu tujuan institusional. Yang merumuskan tujuan ini yaitu suatu lembaga atau satuan pendidikan. Tujuan institusional yaitu tujuan pendidikan lembaga merupakan sasaran, harapan, atau arah yang harus menjadi acuan untuk dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sesuai jalur, jenjang, jenis pendidikannya gitu. Istilah yang digunakan saat ini sebagai padanan tujuan nasional institusional ialah standar kompetensi lulusan atau yang sering disebut SKL. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan mata pelajaran atau tujuan kurikuler. Tujuan ini dirumuskan oleh guru bidang studi yang sesuai dengan disiplin ilmunya gitu. Tujuan kurikuler adalah untuk mengukur kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mempelajari suatu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Atau istilah lain yang saat ini digunakan sebagai padanan tujuan mata pelajaran kurikuler yaitu standar kompetensi. Selanjutnya yang keempat dari tujuan atau hierarki tujuan kurikulum yaitu tujuan pembelajaran atau instruksional. Yang merumuskan tujuan ini yaitu guru berdasarkan materi pokok bahasan gitu. Tujuan pembelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi atau tujuan yang ketiga tadi, yaitu rumusan kemampuan atau kompetensi, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki segera dan bisa diketahui hasilnya di setiap akhir pembelajaran. Istilah lain yang digunakan sebagai padanan tujuan ini yaitu kompetensi dasar dan indikator pembelajaran.
Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mengenai taksonomi tujuan kurikulum. Taksonomi itu dalam bahasa sehari-harinya yaitu macam-macam atau jenis-jenis tujuan kurikulum. Mengutip dari jurnal Standar Kompetensi dan Perumusan Tujuan Pembelajaran yang disusun oleh Budi Trisiswanto dan kawan-kawan, bahwa dia menjelaskan Benjamin Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956 menyusun klasifikasi atau taksonomi tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran. Menurut mereka, tujuan pendidikan atau pembelajaran dibagi menjadi 3 ranah atau 3 domain, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun demikian, hingga sampai sekarang mereka hanya dapat mengembangkan ranah kognitif dan afektif saja. Sedangkan ranah psikomotorik dikembangkan oleh orang lain, yaitu Simpson pada tahun 1967 dan Harrow pada 1972. Selanjutnya, sesuai dengan pendapat Benjamin S. Bloom tadi, ada 3 ranah dalam taksonomi tujuan kurikulum. Yang pertama kan taksonomi tujuan kognitif atau aspek kognitif. Aspek kognitif meliputi tujuan pendidikan yang berkenaan dengan ingatan, pengenalan terhadap pengetahuan, dan pengembangan intelektual dan keterampilan berpikir. Dalam kawasan atau ranah kognitif ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi 6 jenjang. Yang pertama yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu taksonomi tujuan afektif atau aspek afektif. Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya yang tadi saya sebutkan mengembangkan taksonomi tujuan ini yang berorientasikan kepada perasaan atau afektif gitu. Krathwohl mengelompokkan tujuan afektif ini ke dalam 5 kelompok, yaitu pengenalan atau penerimaan, atau dalam bahasa Inggrisnya receiving. Yang kedua yaitu pemberian respon atau responding. Yang ketiga penghargaan terhadap sesuatu gitu. Yang keempat pengorganisasian atau organizing. Yang kelima yaitu pengamalan atau characterization. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan atau taksonomi tujuan psikomotorik. Tujuan pembelajaran kawasan psikomotorik dikembangkan oleh Harrow pada tahun 1972, terdiri dari 5 tingkat sebagai berikut, yaitu pertama meniru, limitation, yang kedua manipulasi, yang ketiga ketetapan, yang keempat artikulasi, yang kelima naturalisasi gitu. Itu yang dikembangkan oleh Harrow pada tahun 1972. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pembahasan keempat atau materi keempat, yaitu pengertian indikator pembelajaran atau indikator pencapaian tujuan. Mengutip dari jurnal Kesesuaian Alat Evaluasi dengan Indikator Pencapaian Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada RPP Matematika yang disusun oleh Ratih Mulyandri, Maimunah, dan Yunita Roza. Di jurnal tersebut dikemukakan bahwa indikator pencapaian tujuan atau kompetensi merupakan indikator yang dikembangkan harus mencapai tingkat minimal suatu kompetensi dasar dan boleh melebihi tingkat minimal tersebut. Jadi, lebih lanjut mengutip dari kumparan.com, indikator pembelajaran atau indikator pendidikan merupakan penjabaran kompetensi dasar secara keseluruhan yang menunjukkan respon siswa terkait pembelajaran dilaksanakan oleh tenaga pendidik. Oke, selanjutnya tentang fungsi indikator pencapaian tujuan. Indikator pencapaian kompetensi atau tujuan berfungsi menjadi tolak ukur capaian suatu kompetensi dasar gitu. Apabila seluruh indikator pada kompetensi dasar sudah terpenuhi, maka kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi gitu, atau tercapai. Sehingga indikator capaian kompetensi digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian poin ke-6
yaitu langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Kembali mengutip dari jurnal standar kompetensi dan perumusan tujuan pembelajaran yang disusun oleh Budi Triswanto dan kawan-kawan, penyusunan tujuan pembelajaran yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan ABCD gitu, yang berasal dari 4 kata, yaitu A atau E, audience, B, behavior, C, condition, dan D, degree gitu. Yang pertama A. Audiens itu apa sih? Audiens itu pelaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran yang yaitu gitu, siswa gitu. B. Behavior yaitu perilaku spesifik yang khusus diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran gitu. Itu bahasa sederhananya gitu. Sedangkan yang ketiga yaitu C, condition, adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat peserta didik diuji kinerjanya atau kinerja belajarnya gitu. Yang keempat, degree, yaitu derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus mencapai peserta didik dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar gitu. Oke, kita lanjut, yaitu materi terakhir tentang cara merumuskan tujuan. Teman-teman harap perhatikan contoh yang saya berikan sebagai berikut ini gitu. Contoh yang pertama yaitu perhatikan dengan seksama gitu. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan antara gambar komik dan gambar yang bukan komik gitu. Mari kita telaah gitu, mari kita artikan gitu. Dengan mengamati gambar yaitu C gitu, kondisi. Siswa yaitu A, audiens gitu. Dapat membedakan antara gambar komik dan gambar yang bukan komik yaitu behavior gitu, B. Sedangkan dengan benar yaitu degree gitu. Jadi kalimat dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan antara gambar komik dan yang gambar bukan yang komik dengan benar, itu sudah terpenuhi semua gitu unsur-unsur suatu rumusan tujuan kompetensi gitu. Yang kedua, mahasiswa dapat menyampaikan argumentasi dengan baik mengenai persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggal menggunakan bahasa yang komunikatif melalui presentasi dari hasil diskusi kelompok gitu. Mari kita telah gitu. Yang pertama, mahasiswa yaitu audiens. Yang kedua, bisa menyampaikan argumentasi dengan baik mengenai persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggal, yaitu adalah behavior gitu. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif melalui hasil presentasi, itu adalah degree gitu. Yang terakhir yaitu dari hasil diskusi kelompok gitu, itu adalah kondisinya gitu. Mungkin itu adalah sedikit pembahasan dari saya mengenai komponen tujuan kurikulum, yaitu tentang pengertian tujuan, hierarki tujuan, taksonomi tujuan, indikator pencapaian tujuan, serta cara merumuskan nanti dan langkah-langkahnya gitu. Mungkin itu dapat yang saya sedikit sampaikan. Mohon maaf jika jauh dari kata sempurna. Mungkin jika dekat dari sempurna, yaitu saat kita masih bersama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.